Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Hanif insyaallah akan men-sharing atau berbagi pelajaran yang telah saya dapatkan daripada mata kuliah komunikasi dakwah yang langsung dibimbing oleh Dr. Tubagus Wahyudi atau panggilan akrabnya adalah Om Bagus, yang bertemakan atau yang berjudul mata pelajaran kali ini adalah fikir, yaitu fikir. Fikir, judul ini menjadi judul yang menarik. Kita kupas dan kita ulik, karena setiap manusia itu pasti mempunyai pola fikir tersendiri. Ya, fikir juga itu menjadi ciri atau menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Manusia Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk berfikir, untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Ya, itu kekuatan yang Allah berikan kepada manusia. Sedangkan hewan untuk bertahan hidup, dia Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatannya itu insting. Makanya manusia dan hewan sama-sama mempunyai insting, tapi yang mempunyai pikiran atau yang bisa berpikir hanyalah manusia. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam, yaitu memuliakan manusia. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan anak cucu keturunan Adam, yaitu dengan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang namanya berfikir, kekuatan berfikir. Ya, sebelum kita memasuki fikir lebih spesifiknya, di sini kita akan membahas 7 langkah cara berpikir yang baik dan benar menurut Om Bagus. Sebelum kita memasuki 7 langkah cara berpikir yang baik dan benar menurut Om Bagus, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja yang menjadi perusak atau pengganggu pikiran kita, sehingga kita tidak bisa fokus menuju apa yang Allah inginkan, apa yang Allah dan Rasulnya ridhai, yaitu apa? Pengganggu atau perusak pikiran. Yang pertama adalah hawa nafsu. Ya, yang pertama hawa nafsu. Allah dan Rasulnya telah mengingatkan kepada kita semua bahayanya hawa nafsu yang ada di antara tubuh kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi." Sungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak, selalu memanggil kepada kejelekan, kecuali hanya yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya inna a'da aduwik hiya an-nafsul lati baina jambayk. Sesungguhnya musuh terberatmu adalah yaitu hawa nafsu kamu sendiri yang berada pada di dalam diri kamu. Itu adalah hawa nafsu. Betapa bahayanya hawa nafsu sehingga orang-orang tidak bisa mendengar apa-apa yang masuk dari telinga mereka dan tidak bisa melihat apa-apa yang tergambarkan di depan mata mereka. Seperti para koruptor. Para koruptor, apakah dia tidak mempunyai pengetahuan akan keharaman yang dia lakukan? Tentu dia mengetahui, akan tetapi karena pikirannya telah ditutupi oleh rasa hawa nafsu itu, maka dia tidak sama sekali tidak melihat dan tidak mendengar. Pendengaran mereka tuli dan penglihatan mereka buta, karena
mereka sering mengikuti apa yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Yang kedua yang harus kita hindari, yang menjadi sebab pikiran kita rusak, yaitu adalah setan. Ya, hati-hati setan. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita semua bahayanya dan jelasnya setan itu sebagai musuh kita. Beliau berfirman, dia berfirman, la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan, karena setan termasuk musuhmu yang paling nyata. Walaupun tidak terlihat, tapi dia adalah musuhmu yang paling nyata. Ya, setan. Yang ketiga, apa saja yang menjadi perusak pikiran kita? Yang ketiga yaitu dunia yang sedang kita huni ini, yang sedang kita tempati ini, juga termasuk salah satu penyebab pikiran kita ini menjadi rusak. Dunia. Apa saja yang ada di alam dunia, ya, yang di alam dunia ini semuanya itu terangkum oleh 3 perkara. Yang pertama, dunia adalah sebuah tipuan, ya. Dunia adalah sebuah tipuan. Yang kedua, dunia hanyalah senda gurau. Senda gurau. Yang ketiga, dunia adalah tempatnya ujian atau cobaan. Ya. Atau cobaan. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor penyebab rusaknya pikiran kita, alangkah baiknya saya akan membocori beberapa penawar juga, supaya yang menjadi perusak pikiran kita ini lama-lama menjadi terkikis atau lama-lama kita bisa kendalikan. Ya, yang pertama, hawa nafsu. Bagaimana cara kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya as-shaumu junnatun. Berpuasa itu adalah sebuah tameng. Ya, sebagaimana kita ketahui, nafsu itu apakah terlihat? Tidak terlihat. Nafsu tidak terlihat. Bahkan dia berada dalam diri kita, ya. Dan berpuasa, apakah amalan berpuasa itu terlihat seperti sholat, zakat? Tentu tidak. Berpuasa adalah amalan yang tidak seorang pun tahu bahwasanya seseorang itu sedang berpuasa. Betul apa betul? Betul kan? Makanya ketika musuh kita tidak terlihat, juga kita bentengi dengan hal yang tidak terlihat pula, yaitu berpuasa. Makanya puasa itu adalah sebuah amalan yang insya Allah keikhlasannya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mengetahui seseorang itu berpuasa kecuali hanya Allah semata. Ya. Berpuasa yang menjadi penawar kita untuk melatih, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita adalah berpuasa. Dalam catatan, berpuasa di sini bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga menahan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan kita tetap menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itulah hakikat berpuasa sebenarnya. Bukan hanya menahan nafsu makan dan minum. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa menjauhkan diri kita dari setan, ya. Allah juga dan Rasulnya telah mengingatkan kepada kita, apabila kita sedang dalam genggaman setan, alangkah baiknya kita kembali kepada
sang pencipta setan itu sendiri. Karena hakikatnya kita tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan seizin Allah. Karena itu ketika kita merasa bahwasanya hati kita sedang terusik, pikiran kita sedang terusik oleh setan-setan itu, alangkah baiknya kita mengucapkan at-ta'awudz, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, atau kita bisa sebut dengan berzikir. Tapi dalam catatan, berzikir di sini kita tidak harus dengan di depan orang-orang. Justru dengan kita berzikir di depan orang-orang itu bisa mengandung, itu bisa mengikis keikhlasan kita, dan amal tersebut bisa tercampur dengan riya. Makanya zikir yang afdal sebenarnya apabila dia takut akan riya, dia zikir sendiri. Tapi apabila dia tidak takut akan riya, maksudnya dia bisa menjaga dirinya untuk tidak riya, untuk tidak dibilang orang ini, wah ini orang ahli zikir, itu sebaiknya dia berzikir di khalayak ramai. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan pikiran kita itu tidak mengikuti apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita tips, yaitu dalam surah Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan rasa sabar dan dengan rajin-rajin kita salat, insyaallah. Dengan kita salat, dengan kita sabar akan ujian yang datang kepada kita, Allah akan menjadikan dunia itu di genggaman kita, bukan berada di dalam hati kita. Begitulah hakikat para ulama dalam menghadapi dunia ini, yaitu menjadikan dunia itu di genggaman kita, bukan di dalam hati kita. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab rusaknya pikiran kita, langsung saja kita memasuki pembahasan inti kita, yaitu 7 langkah cara berpikir menurut Om Bagus. 7 langkah cara berpikir menurut Om Bagus yang baik dan benar. Yang pertama adalah patuh. Ya. Yang pertama adalah patuh. Sebelum kita memulai diri kita untuk berpikir, kita paksakan diri kita untuk patuh pertama kepada orang tua. Ya. Kenapa kepada orang tua terlebih dahulu? Karena mustahil kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mengenal apa yang ada di sekeliling kita itu kecuali dengan perantara orang tua kita. Makanya dari itu yang pertama yang harus kita utamakan, kita harus patuh kepada orang tua kita. Lantas setelah kita patuh kepada kedua orang tua kita, kita harus patuh kepada guru kita. Karena guru kita lah yang mengajarkan kita akan ketakwaan, akan bahayanya kita melanggar syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Itu kita ketahui juga dari guru-guru kita. Setelah kita memaksakan diri kita untuk patuh kepada orang tua, patuh kepada guru kita, selanjutnya kita harus patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena patuh ini adalah pokok utama yang menjadi landasan kita untuk bisa berpikir dengan baik dan benar. Karena apabila kita tidak patuh kepada objek-objek yang tadi saya sebutkan, itu pikiran kita akan menjadi kacau. Karena kita tidak patuh kepada orang-orang yang kita atau objek-objek yang kita sebutkan tadi. Ya. Yang kedua, langkah kedua
adalah, yaitu setelah patuh kita namanya langkah iqra. Langkah iqra. Apa itu langkah iqra? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya langkah ini diambil daripada ayat Al-Quran, yaitu ayat pertama yang turun menurut kebanyakan para ulama dalam surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra. Iqra di sini mencakup wawasan, mencakup ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya Iqra yaitu membaca, atau gambaran jelasnya adalah membaca atau kita mencari ilmu, ya, baik dengan membaca atau kita dengan pengalaman kita atau dengan mendengarkan orang-orang yang lebih pengalaman daripada kita. Itu yang kedua adalah Iqra. Setelah kita patuh oleh objek-objek yang tadi kita sebutkan, kita harus Iqra, yaitu menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan kita supaya pikiran kita ini menjadi lebih baik, karena kita tadi sudah Iqra tadi ini. Yang ketiga apa? Yang ketiga, setelah kita Iqra, setelah kita menyerap banyak ilmu pengetahuan, kita harus yang namanya penghayatan. Ya, penghayatan. Apa itu penghayatan? Sebagaimana katanya ini penghayatan, hayat. Apa sih hayat itu? Hayat itu dalam bahasa Arab artinya hidup. Nah, setelah kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, itu sudah seharusnya kita hidupkan ilmu tersebut dengan apa? Dengan mengamalkan apa yang telah kita dapatkan daripada metode Iqra tadi, itu dalam kegiatan sehari-hari kita. Kita amalkan semua yang kita dapatkan dalam perilaku kita sehari-hari, baik kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, atau kepada guru-guru kita, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu juga termasuk perilaku yang harus kita perhatikan, ya, setelah kita Iqra. Yang ketiga, yang keempat, setelah adanya penghayatan, kita wajib ada yang namanya qalb. Apa itu qalb? Qalbun atau hati. Maksudnya apa di sini? Setelah banyak kita mendapatkan wawasan, mendapatkan informasi, ya, lalu kita amalkan, ya, ini datang fase keempat, datang langkah keempat, yaitu hati. Maksudnya qalb di sini apa? Qalb itu sering bolak-balik, ya. Orang apabila dalam perjalanan menempuh ridha Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya suka terguncang. Apakah saya akan kayak gini terus? Apakah gimana? Itu namanya qalb, hati yang sering terbolak-balik. Makanya supaya hati kita, maksudnya kita tidak bisa mencegah hati kita ini bolak-balik terus, tapi kita bisa menjadikan prioritas utama kemana hati kita ini dibolak-balikkan, ya, kemana? Yaitu kita utamakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap amal perbuatan kita. Utamakan Allah, ya. Setelah kita utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke langkah yang kelima. Setelah kita melaksanakan ini semua,
Kita masuk langkah kelima. Langkah kelima adalah yaitu muhasabah. Langkah kelima adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri. Ya, muhasabah, introspeksi diri. Introspeksi diri adalah kita bagaimana kita menyikapi perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan di masa lampau, dan kita bisa menyikapi itu untuk kita tantangi, untuk kita hadapi di masa yang akan datang. Ya, apabila perbuatan di masa lampau itu baik, maka harus kita istiqomahkan. Apabila ini masuk langkah ke-6 ini. Setelah kita muhasabah diri kita, kita lihat apakah amal perbuatan kita ini baik. Maka 6, apakah baik? Apabila baik, maka harus kita istiqomahkan. Ya. Apabila salah atau apabila jelek, maka harus kita taubatan nasuha. Ya. Baik, istiqomah dan taubatan nasuha itu bukanlah suatu hal yang mudah. Ya, sebagaimana yang telah kita sering dengar bahwasanya istiqomah itu tidak bisa ditempuh kecuali oleh orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sering dengar beberapa perkataan para ulama yang berbunyi al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karena pada hakikatnya istiqomah sendiri adalah suatu keramat, suatu karamah yang sangat besar, yang sangat agung. Taubatan nasuha, apabila kita melihat masa lampau yang telah kita lakukan di masa itu adalah banyak perbuatan yang jelek, lantaslah cepat-cepat kita untuk bertobat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita melihat bahwasanya dosa-dosa kita ini sangatlah banyak, sangatlah besar. Jangan. Tapi lihatlah bahwasanya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada dosa, daripada kesalahan yang kita lakukan. Ya. Yang terakhir setelah kita melewati 6 fase ini, 6 langkah ini, yang terakhir yaitu inovasi. Setelah kita melewati 6 langkah ini, terakhir kita bisa menginovasikan pikiran kita. Apa itu inovasi? Inovasi adalah menampilkan atau mengeluarkan hal-hal yang baru, yang baik untuk kehidupan di dunia ini, ya. Para ulama juga dahulu kala senang sekali berinovasi, karena apabila para ulama tidak senang berinovasi, tidaklah kita temukan cabang-cabang ilmu yang sangat banyak hingga saat ini kita rasakan. Salah satu contohnya yaitu ilmu apa? Ilmu yang baru-baru ini kita temukan, yang diciptakan atau yang dilahirkan atau yang dimunculkan dari seorang mufakir ulama terkenal di Yaman sana, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Nama ilmu tersebut, nama cabang ilmu tersebut adalah fikih tahawulat. Fikih tahawulat adalah fikih atau ilmu yang membahas tentang fenomena-fenomena pada akhir zaman, ya. Baik fenomena-fenomena yang telah kita temui atau yang akan kita temui. Bagaimana cara menyikapi fenomena-fenomena itu semua, itu dibahas dan dikulik, dirangkum jadi
sebuah cabang ilmu yang utuh oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni. Ya. Setelah kita mengetahui 7 langkah ini, setelah kita berinovasi, kita alangkah baiknya untuk kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita tidak bisa menjalankan semua langkah-langkah ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita barengi dengan berikhtiar yang kuat dan semangat agar ikhtiar kita dan kehendak Allah menyatu sehingga kita bisa beristiqamah untuk menjalankan langkah-langkah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Komunikasi Dakwah yang dibimbing langsung oleh Dr. Tubagus Wahyudi atau panggilan akrabnya adalah Om Bagus. Kurang lebihnya mohon maaf karena banyak kekurangannya. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan apabila para penonton, para pemirsa itu mempunyai kritik saran yang membangun, silahkan kirimkan di kolom komentar. Dan saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.